Kalian tahu nggak sih kalau dengan cahaya kita tuh bisa ngintip sifat suatu molekul? Ya, yaitu adalah dengan metode spektrometri. Jadi di sini aku ingin mengenalkan salah satu metode spektrometri, yaitu spektrometri UV vis. UV vis bekerja dengan cara memberikan sinar ultraviolet yakni pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer dan juga panjang gelombang visible pada 400 sampai 700 nanometer kepada suatu molekul. Nah, ketika molekul ini mendapatkan energi berupa cahaya tadi, maka molekul itu akan menyerap energinya. Kemudian energi yang diserap itu akan mampu membuat elektron dari suatu molekul tersebut itu melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi atau istilahnya tereksitasi. Nah, jadi UV vis itu adalah bekerja dengan cara mengukur absorbansi seberapa banyak cahaya yang diserap untuk menaikkan suatu level energi tersebut. Teman-teman, UV vis ini terdiri dari beberapa komponen, yakni ada yang pertama sumber cahayanya ya. Jadi di sini sumber cahaya pada UV vis itu ada dua. Satu itu untuk memberikan cahaya UV dan satu lagi untuk memberikan cahaya visible atau sinar tampak. Jadi untuk dari sinar UV itu sumbernya adalah lampu deuterium. Lalu untuk cahaya tampak itu sumbernya adalah lampu tungsten ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah monokromator. Lalu teman-teman yang kedua adalah monokromator. Monokromator ini fungsinya untuk memilih panjang gelombang tertentu yang akan kita gunakan saat pengujian UV vis. Tapi ini khusus untuk visible ya teman-teman. Jadi di sinar visible itu sebenarnya itu warna putih teman-teman. Ketika warna putih kita tembakkan ke suatu prisma, maka dia akan terhamburkan menjadi beberapa panjang gelombang. Seperti layaknya pelangi teman-teman. Pelangi itu kan cahaya matahari itu putih ya teman-teman. Ketika matahari terkena suatu molekul air saat hujan, molekul air itu bentuknya menyerupai prisma ya teman-teman. Nah, molekul air itu ketika dilewatkan dengan cahaya, maka cahaya akan terhamburkan menjadi panjang gelombang tertentu yang bisa kita lihat sebagai Meiji-ku Hibiniu ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya adalah kuvet ya teman-teman. Jadi kuvet itu umumnya terdiri dari 3 bahan ya teman-teman. Ada kuvet kaca, kuarsa, dan juga plastik. Untuk kuvet kuarsa itu biasanya digunakan untuk mengecek sampel yang bisa menyerap di bagian UV ya teman-teman, atau di panjang gelombang ultraviolet seperti itu. Lalu untuk visible itu biasanya menggunakan kuvet yang berbahan kaca ya teman-teman, seperti itu. Lalu untuk bahan plastik itu bisa kita gunakan untuk keduanya, tapi ketika kita menggunakan pelarut organik kita tidak boleh menggunakan plastik teman-teman, karena nanti plastiknya akan terlarut dalam pelarut organik tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah detektor ya teman-teman. Jadi detektor itu fungsinya untuk menangkap cahaya yang tidak terserap oleh suatu molekul. Jadi ketika suatu molekul target kita berikan cahaya atau energi, maka energi yang diserap oleh molekul itu tidak seluruhnya ya teman-teman, karena energi yang dibutuhkan untuk menaikkan tingkat suatu elektron atau tingkat energi suatu elektron itu terkuantisasi, sehingga ketika kita memberikan energi yang berlebih, ya energi yang berlebih tersebut akan tetap diteruskan melewati molekul tersebut. Nah, energi yang diteruskan tersebut akan ditangkap oleh detektor teman-teman. Nah, detektor ini akan menyerapnya sebagai absorbansi, seperti itu. Jadi detektor ini akan menghitung seberapa banyak cahaya yang diserap oleh molekul melalui cahaya yang diserap oleh detektor, seperti itu. Jadi itulah kenapa di instrumen UV vis itu satuannya absorbansi ya teman-teman. Karena tadi prinsipnya itu berdasarkan absorbansi, maka teman-teman semakin banyak cahaya yang hilang saat diteruskan ke detektor, maka semakin pekat larutannya, konsentrasinya semakin pekat. Hal ini selaras dengan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini biasanya juga digunakan untuk membuat kurva kalibrasi teman-teman. Oke, jadi hukum Lambert-Beer itu bunyinya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Epsilon itu adalah koefisien molar, B itu panjang lintasan dan atau panjang kuvet, dan C itulah konsentrasi teman-teman. A itu adalah absorbansi, seperti itu. Lalu di spektrofotometer ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itulah jenis single beam. Single beam ini adalah jenis yang sering kita gunakan di lab-lab. Jadi single beam ini prinsipnya sama, yaitu menggunakan satu detektor dan satu monokromator ya teman-teman. Ini prinsip yang sederhana sehingga sangat sering digunakan di laboratorium. Lalu yang kedua adalah mode double beam. Di mode double beam ini
itu menggunakan dua kuvet ya teman-teman. Jadi dua kuvet dan dua sumber cahaya. Jadi kuvet yang satu itu berisi sampel kita, lalu kuvet yang satu lagi itu berisi referensi ya teman-teman. Jadi nanti detektornya itu akan menghitung selisih panjang gelombang dari referensi dan juga kuvet. Jadi nanti detektor itu akan menghitung selisih dari kuvet referensi dan juga kuvet sampel kita teman-teman, seperti itu. Selanjutnya adalah diode array spectrophotometer. Jadi di sini prinsipnya adalah detektor yang digunakan itu menggunakan ratusan dioda ya teman-teman untuk menangkap seluruh spektrum penuh dalam suatu waktu, sehingga ini sangat efektif untuk merekam dengan waktu yang sangat singkat dan sangat cocok untuk menganalisis kinetika suatu sampel ya teman-teman, seperti itu. Lalu di instrumen UV sendiri kita bisa menggunakan beberapa mode analisis ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan mode analisis spektrum untuk menghitung lambda maksimal atau panjang gelombang maksimum dari sampel tersebut. Lalu yang kedua kita bisa mengukur kinetika teman-teman dengan cara memplot perubahan konsentrasi terhadap waktu. Lalu kita bisa menghitung konsentrasi suatu molekul secara kuantitatif. Dan yang terakhir kita bisa multi wavelength analisis ya teman-teman. Jadi kita bisa mengukur panjang gelombang dengan beberapa lambda sekaligus, seperti itu. UVV sendiri setelah digunakan secara praktikal di berbagai industri ya teman-teman. Salah satunya yaitu untuk analisis air minum, yakni untuk menganalisis kemurnian air minum, seperti itu. Lalu ada untuk analisis zat warna ya teman-teman. Karena zat warna itu merupakan kromofor, jadi sangat cocok untuk diukur analisisnya itu menggunakan UVV teman-teman. Lalu kita juga bisa melakukan teknik sintesis dengan UVV. Jadi kita bisa mengonfirmasi apakah target molekul kita sudah terbentuk atau belum ya teman-teman. Dan yang terakhir kita bisa mendeteksi pencemaran di lingkungan dengan UVV teman-teman, seperti itu. Baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.